Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi bertemu dengan Pak Guru. Mari, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 4. Mari kita baca bersama-sama teks berikut ini. Judulnya adalah Mandiri Saat Melaksanakan Ibadah. Udin dan teman-teman taat dalam beribadah. Mereka melaksanakan ibadah dengan kesadaran sendiri. Mereka berani pergi ke tempat ibadah sendiri. Tempat ibadah dekat dengan tempat tinggal. Mereka selalu menyiapkan peralatan beribadah sendiri. Mereka mandiri saat melaksanakan ibadah. Taat dalam beribadah sesuai dengan janji pramuka. Salah satu janji pramuka yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Taat dalam beribadah juga sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila. Bunyi sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Lambang sila pertama Pancasila berbentuk bintang. Ketuhanan Yang Maha Esa. Berikut ini beberapa contoh sikap pengamalan sila pertama Pancasila. Edo taat menjalankan ibadah. Edo beribadah sesuai agama yang dianutnya. Edo mengamalkan sila pertama Pancasila. Sebelum dan sesudah makan, Siti selalu berdoa. Berdoa sebagai tanda bersyukur. Berdoa sebagai tanda ucapan terima kasih kepada Tuhan. Siti mengamalkan sila pertama Pancasila. Dayu sangat rajin merawat tanaman. Dayu mencintai tanaman. Dayu mencintai makhluk ciptaan Tuhan. Dayu mengamalkan sila pertama Pancasila. Setelah kita membaca teks tersebut, selanjutnya mari kita berlatih. Tuliskan 5 contoh perilaku yang menunjukkan pengamalan sila pertama Pancasila. Contoh perilakunya adalah yang pertama, menjalankan ibadah sesuai agama yang dianut. 2. Mencintai makhluk ciptaan Tuhan. 3. Tidak menghina ajaran agama orang lain. 4. Tidak mengganggu peribadahan orang lain yang berbeda agama. 5. Menjaga kerukunan antar umat beragama. Selanjutnya, ada pertanyaan seperti berikut ini. Kamu sedang bekerja kelompok, temanmu harus beribadah. Apa yang kamu lakukan? Yang harus kita lakukan adalah menghormati dengan cara mengizinkan dia melaksanakan ibadah. Anggota pramuka harus menjadi orang yang taat terhadap Tuhan. Taat beribadah termasuk sikap pengamalan sila pertama Pancasila. Mencintai dan menjaga makhluk ciptaan Tuhan juga pengamalan sila pertama Pancasila. Memanfaatkan tanaman dengan cara yang baik termasuk menjaga makhluk ciptaan Tuhan.
Misalkan, memanfaatkan pohon kelapa. Beberapa manfaat pohon kelapa adalah sebagai berikut. Pohon kelapa dapat dimanfaatkan sebagai tempat berteduh. Batang pohon kelapa tinggi dan daunnya lebar. Daunnya melambai-lambai ditiup angin. Mari kita mencoba menirukan gerak pohon kelapa. Lakukan gerakan berikut ini. 1. Berdiri dengan tegak. 2. Angkat kedua tangan ke atas lalu genggam. 3. Cincitkan kaki setinggi yang kamu bisa. 4. Tahan gerakan sampai hitungan 5. Lakukan juga gerakan berikut. 1. Berdiri tegak. 2. Angkat kedua tangan ke atas, lalu genggam. 3. Cincitkan kaki setinggi yang kamu bisa. 4. Miringkan badan ke kiri. 5. Tahan gerakan sampai hitungan ke-5. 6. Miringkan badan ke kanan. 7. Tahan gerakan sampai hitungan ke-5. 8. Kembali ke posisi berdiri tegak. Menirukan gerakan pohon kelapa termasuk melatih kelentukan badan. Menirukan gerakan pohon kelapa bertujuan melemaskan otot pinggang. Tunas pohon kelapa merupakan lambang pramuka. Mari mengenal lambang pramuka. Kita dapat mencontoh sikap yang sesuai dengan lambang pramuka. Buah kelapa dapat bertahan lama. Buah kelapa selalu kuat dalam berbagai keadaan. Artinya, anggota pramuka selalu taat terhadap Tuhan. Anggota pramuka seorang yang memiliki tubuh yang kuat dan sehat. Anggota pramuka selalu kuat dalam menghadapi tantangan. Buah kelapa dapat tumbuh di mana saja. Artinya, anggota pramuka dapat menyesuaikan dengan keadaan sekelilingnya. Pohon kelapa menjulang lurus ke atas. Pohon kelapa salah satu pohon yang tertinggi di Indonesia. Artinya, anggota pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi. Anggota pramuka berpendirian teguh. Pohon kelapa tumbuh kuat dan erat di dalam tanah. Artinya, anggota pramuka memiliki tekad yang kuat. Anggota pramuka berpegang kuat pada landasan yang baik. Kelapa merupakan pohon serbaguna. Mulai dari ujung daun hingga akar pohon kelapa sangat bermanfaat. Artinya, anggota pramuka adalah manusia yang berguna. Anggota pramuka berguna untuk tanah air. Anggota pramuka berguna untuk bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Anggota pramuka berguna untuk umat manusia. Demikianlah penjelasan dari sikap yang sesuai dengan lambang pramuka. Apakah kalian paham? Pak Guru harap kalian dapat memahami penjelasan dari Pak Guru. Selanjutnya, untuk tugas hari ini silahkan kalian buka LKS tema 8 halaman 37. Kerjakan uji kompetensi 4. Kerjakan yang A dan B.
Silahkan kalian kerjakan di LKS saja. Cukup sekian untuk penjelasan tema 8, subtema 2, pembelajaran 4. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk kalian subscribe dan like video ini. Terima kasih.